Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu Juminingsih SPD MPD yang saya hormati, Bapak Tukimo SPD SD yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan sehat sehingga kita dapat hadir pada acara pagi hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan pada pagi hari ini, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Ibu Pengawas TK SD, Ibu Juminingsih SPD MPD. Acara yang keempat sambutan dari Kepala SDN Kerajaan 04 Bapak Tukimo SPD SD. Acara yang kelima yaitu inti acara aksi nyata sosialisasi modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Pariyati SPD dan Ibu Hasnah Prabandari SPD SD. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Acara yang ketujuh penutup. Demikianlah acara yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tamu undangan dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Pengawas TK SD, Ibu Juminingsih SPD MPD. Kepada Ibu Juminingsih SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kerajaan 4, yang saya hormati Bapak Ibu penggerak, yang saya hormati para tamu semua yang hadir pada hari ini. Mari saya mengajak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menjalankan sosialisasi tentang guru penggerak. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sambutan dari saya menanggapi sosialisasi guru penggerak ini, yang pertama saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas antusias Bapak Ibu guru Kecamatan Gadak yang sudah mendaftar menjadi guru penggerak. Bahkan di Kecamatan Gadak sudah ada 2 yang lulus, ini bisa menjadi contoh. Dan ini yang kita jalani hari ini adalah angkatan ke-7 yang menusul menjadi guru penggerak, dan bahkan di Gadak ini ada yang angkatan berikutnya setelah 7 yaitu angkatan 8. Mungkin nanti setelah 8 ada lagi dan ada lagi. Besar harapan dari pengawas sebagai pembina, pembimbing, mudah-mudahan setelahnya ada lagi, tumbuh ada lagi dan ada lagi, sehingga akan banyak guru penggerak di Kecamatan Gadak ini. Nah, seperti dia di guru penggerak tadi, guru penggerak bergerak, tergerak dan menggerakkan gitu ya. Wah, semangat sekali, saya setuju itu. Nah, mudah-mudahan di Kecamatan Gadak ini juga demikian, dengan jaya tersebut akan semuanya menjadi tergerak menjadi guru penggerak. Kemudian yang hadir ini yang nanti mengikuti alur dari sosialisasi ini juga akan lebih tergerak karena mendengar sendiri dari pemaparan-pemaparan yang akan disampaikan nanti. Bapak Ibu, apa yang nanti disampaikan para calon guru penggerak ini bahkan nanti menjadi wakil sekaligus ya, apa yang disampaikan pengawas harusnya justru sudah diwakili oleh guru penggerak dalam menyampaikan visi misinya ataupun materi-materinya kepada para guru menjadi bahan binaan pengawas, idep-idep mewakili. Jadi apa yang disampaikan nanti adalah mewakili. Begitu. Bapak Ibu, semoga harapan dari pengawas ini tidak hanya sebuah aksi nyata, kemudian pemaparan itu hanya sebuah tugas dari guru penggerak, tetapi besar harapan dari pengawas, dari saya, betul-betul apa yang menjadi esensi guru penggerak, apa yang menjadi materi, apa yang dipaparkan ini betul-betul dilakukan nyata, real, ada dampaknya, paling tidak di SD yang bersangkutan ini yang menjadi guru penggerak, nanti lumai bereng di guru-guru yang mendengar, yang nanti akan menjadi calon penggerak selanjutnya. Jadi tidak hanya pepesan kosong ya, karena saya tahu nanti bakalan ada materi-materi banyak yang disampaikan, tetapi mudah-mudahan tidak idealis seperti Ki Hajar Dewantoro yang inginnya membuat anak itu bahagia dan seperti diibaratkan tumbuh. Jadi guru itu tugasnya mendampingi mereka agar tumbuh, tidak memaksa untuk tumbuh. Nah itu yang jelas, itu saya sering motivasi internal itu tugas yang paling berat dari Bapak Ibu guru. Wajiban panjenengan itu membangkitkan anak. Jadi tidak semata-mata panjenengan sendiri tergerak untuk bergerak membimbing anak, tapi menumbuhkan anak menjadi mempunyai motivasi internal untuk
bergerak dengan diri mereka sendiri. Itu tugas beratnya panjenengan. Kalau jenengan sudah tergerak itu kan kewajiban jenengan piyambak. Tapi tugas utamanya apa? Dampaknya ke siswa. Bagaimana siswa itu mempunyai motivasi intrinsik untuk yang akhirnya itu apa namanya istilahnya well-being, bukan bahagia masalah bahagia duit token, tapi bahagia karena merasa puas akan ilmu-ilmu yang didapat. Gitu. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SDN Kerajaan 04, yaitu Bapak Tugimo SPDSD. Kepada Bapak Tugimo SPDSD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta aksi nyata pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Pariyati SPD juga Ibu Hasnah SPD. Sebelum saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan doa puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan sehat semuanya. Sehat enggak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama, saya sangat mendukung kegiatan ini, yaitu kaitannya dengan CGP, calon guru penggerak. Alhamdulillah Kerajaan 4 yang sudah hilang C-nya 1 sudah GP, guru penggerak. Insya Allah sudah menerima sertifikat. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menggerakkan yang lain. Ini disusul oleh Ibu Hasnah, sarjana pendidikan, juga Bu Pariyati, sarjana pendidikan, dan disusul lagi proses pendaftaran Bu Nurul, sarjana pendidikan. Adanya diseminasi ini nanti supaya memberikan motivasi, menggerakkan hati panjenengan untuk memasuki atau ikut ke CGP, calon guru penggerak. Karena ini CGP ini nanti prosesnya Pak Bu, proses untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas loh. Ini proses untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas diawali dengan sekarang dengan ini CGP ini, guru penggerak. Karena nanti
kepala sekolah akan diambilkan dari guru penggerak. Kemudian setelah jadi kepala sekolah berarti kepala sekolah penggerak, terus dijadikan PS penggerak. Barangkali nanti kepala dinas penggerak siapa tahu. Nanti Bu Hasnah atau Bu Pariyati atau Bapak Ibu yang hadir di sini, kita kan tidak tahu toh Pak nggih, Bu. Nasib kita sekarang begini, yang akan datang seperti apa mendatang. Doa saya saja kepada beliau yang terhormat Ibu Pariyati Sarjana Pendidikan dan Ibu Hasnah Sarjana Pendidikan. Yang pertama, doa saya mudah-mudahan kegiatan aksi nyata di pagi hari nanti berjalan dengan lancar, dengan baik, banyak hikmahnya, bisa menggerakkan hati para ibu-ibu, bapak guru yang belum mengikuti CGP. Mudah-mudahan nanti lain waktu mengikuti CGP. Doa yang kedua, mudah-mudahan proses CGP keduanya, Bu Pariyati dan Bu Hasnah, semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, banyak manfaatnya, dan lulus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Doa yang selanjutnya, mudah-mudahan nanti setelah CGP C-nya hilang menjadi guru penggerak, menjadi jabatannya lain lagi, tadinya guru menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan lagi kepala sekolah nanti saya doakan menjadi pengawas. Itu doa saya, meskipun mungkin besok saya sudah tidak bertemu lagi seperti ini, karena saya juga sebentar lagi juga pensiun saya. 2027 saya sudah pensiun. Berarti penjalan-penjalan ini sekarang muda-muda, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang menjadi yang tua loh. Ya. Ini doa saya sambutan pada pagi hari ini kaitannya dengan kegiatan aksi nyata dari Ibu Pariyati SPD dan Ibu Hasnah SPD. Sekali lagi mudah-mudahan membawa manfaat keberkahan kepada kita semuanya, bukan untuk Bu Hasnah dan Bu Pariyati saja, tapi untuk yang hadir di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SDN Kerajaan 04 Bapak Tukimo SPD SC atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara selanjutnya yaitu inti acara aksi nyata sosialisasi modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Pariyati SPD. Kepada Ibu Pariyati SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kerajaan 4 Bapak Tukimo SPD SD, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak dari SDN Kerajaan 2, kemudian Bapak Ibu guru yang berasal dari SDN Kerajaan 4 yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menghadiri acara aksi nyata diseminasi materi budaya positif yang akan saya bawakan sendiri, yaitu Pariyati yang berasal dari SD di Kerajaan 4 CDP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo.
Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pagi hari ini. Semoga kegiatan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengawali sosialisasi pada pagi hari ini, sudah kenal saya semua, nggih? Sudah hafal. Saya di sini mengajar kelas 5, Bapak Ibu. Sudah hampir 4 tahun lamanya. Untuk mencarikan suasana dulu ya, saya harap Bapak Ibu guru berdiri sejenak di samping meja dan kursi. Mohon saya persilakan. Kita ice breaking sebentar. Tentang malu-malu, ya.
olahraga pagi. Dan terima kasih hanya untuk mencarikan suasana saja. Kemudian saya mulai aksi nyata diseminasi materi budaya positif untuk modul 1.4. Sebelumnya saya memberi motivasi kepada teman-teman Bapak Ibu guru semua, bagi Bapak Ibu guru yang masih muda, yang masih muda, yang sangat potensi, monggo sama-sama memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan menjadi CGP, yaitu calon guru penggerak. Karena di dalam calon guru penggerak ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi kita maupun bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jangan patah semangat dulu, kita harus semangat, harus optimis, bisa mendaftar, bisa menjalani program pendidikan guru penggerak. Setuju Bapak Ibu? Setuju guys, semangat untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Salam dan bahagia. Budaya positif atau ekosistem positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Yang misalnya kita dapat menuntut tumbuhnya padi, yaitu dengan cara memperbaiki tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi. Sehingga kita tidak bisa menanam padi mengharapkan menjadi tanaman jagung. Tidak bisa, yang bisa kita lakukan itu hanya memperbaiki kondisi tanah, memupuk, menyirami, dan membasmi ulat dan jamur. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid ternyata hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat memaksa orang dewasa memiliki hak. Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah Bapak Ibu? Apakah bisa kita mengontrol seseorang? Betul, tidak. Karena hanya kita sendiri, hanya kita sendiri yang dapat bisa mengontrol diri kita sendiri. Perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa, misalkan saya dengan Bosna harus berpendapat dengan saya, harus sama dengan saya. Itu tidak bisa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu melakukan sesuatu pasti punya tujuan, Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang tadi yang dijelaskan itu hanyalah ilusi saja.
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun Anda memiliki jabatan yang tinggi sekalipun, tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang terakhir, model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang. Kemudian selanjutnya itu adalah disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, diberikan menjadi 3, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan saja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kira-kira Bapak Ibu semua dalam melakukan motivasi ini termasuk yang mana ya? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Semuanya ya. Bisa dilakukan melalui proses ya. Pertama-tama kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian berkembang lagi untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, yang paling bagus nomor berapa Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan? Selipin. Nomor 3. Untuk menghargai diri sendiri, kita harus menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk nomor 1 itu berasal dari motivasi eksternal, maksudnya berasal dari luar diri kita sendiri. Bisa dari orang lain, bisa dari lingkungan. Kemudian nomor 2 juga berasal dari luar dari diri kita sendiri. Kemudian nomor 3, ini yang sulit nih, tetapi harus kita coba selalu. Motivasi internal, tujuan, disiplin positif. Jadi kita memposisikan diri untuk melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan untuk mencari imbalan. Merdeka menurut KHD Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu sesuai dengan kurikulum kita Bapak Ibu, apa? Kurikulum Merdeka. Jadi pemerintah atau Belajar di Warta ini mengharapkan anak-anak itu sudah lepas dari perintah, sudah melakukan sesuatu yang gurunya tidak perintah. Jadi sudah memposisikan diri. Kira-kira mudah atau sulit Bapak Ibu? Sulit ya. Sulit, kita harus terus berusaha untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, ini kemudian ada gambar
ada 4 aspek. Dimulai dari yang paling kecil. Kenapa Bapak Ibu? Peraturan kelas. Kemudian yang lebih luas lagi, keyakinan kelas. Lebih luas lagi, lingkungan. Kemudian ada budaya positif. Kita mulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuat di dalam kelas. Dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Dibuat oleh siswa dan guru. Kira-kira yang tujuannya membuat peraturan kelas? Ada. Untuk apa? Untuk ketertiban, untuk melatih disiplin, dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi, kita kembangkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nanti setelah ini ada contohnya. Keyakinan kelas ini lebih luas daripada peraturan kelas. Nah, di sini anak-anak bersama guru, bersama-sama membuat peraturan kelas, sehingga anak-anak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Kata nggih? Ya, jadi tidak hanya guru saja yang membuat keyakinan kelas, tetapi ada murid, ada guru yang dua-duanya membuat suatu keyakinan kelas yang akan mereka pertanggungjawabkan. Kalau mereka melanggar, pastinya mendapat sanksi atau hukuman atau konsekuensi. Saya kira Bapak Ibu guru sudah semua membuat peraturan kelas. Ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ada 3 contoh untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kira-kira apa nggih pengertian dari motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari dalam diri. Kesadaran untuk melakukan sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara kesepakatan kelas dan tata tertib tadi nih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Inilah perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang tadi. Untuk contohnya, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Untuk yang kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pembelajaran, dan peduli. Nah, ini ada tabel Bapak Ibu, ada peraturan, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Untuk nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini nilai kebajikan apa ya yang kita harapkan? Saya bisa menjawab mungkin. Mengembalikan buku ke tempatnya. Oke, betul sekali. Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Saling
Saling menghargai, saling menghormati. Dan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum disiplin. Ya, kemudian namanya ada dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan bisa juga dengan yang saling menghormati, tidak boleh. Kemudian dilarang menggunakan narkoba dengan alasan menjaga kesehatan. Ada bergantian atau menunggu giliran. Ya, disiplin. Menggunakan masker bisa disiplin. Ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan ya. Nah ini ternyata ada tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian ternyata penghargaan itu jika kita laksanakan ini pengaruhnya ini. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan yang merusak hubungan. Ternyata pemahaman kita selama ini tidak sesuai ya. Nanti dijelaskan di belakang. Ini ada tindakan guru. Nah ini apa bedanya hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Lebih berat mana ini Bapak Ibu? Ya, dari ya. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah Bapak Ibu masih ada yang menerapkan hukuman seperti ini? Tidak deh, itu hukuman zaman dahulu kala, ya zaman kolonial, betul sekali. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, betul, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah yang terakhir, hukuman apa konsekuensi? Monggo Pak Arifin. Ini yang guru PJOK. Pak Erwin, Pak Arif. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya betul. Konsekuensi karena dia terlambat 10 menit. Nah pada saat jam PJOK, tentunya di lapangan ya. Saya kira sudah bisa semua Bapak Ibu membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Ini tadi contohnya seperti ini. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan. Jadi identik dengan menyakitkan hukuman itu. Untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Hati-hati ini Bapak Ibu jika memberikan hukuman
karena bisa berefek secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka pendek saja. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Ada unsur paksaan, ada stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, ada menyembunyikan kesalahan, ada mematuhi peraturan. Sehingga anak-anak dalam jika ada sistem hukuman jika mereka melakukan kesalahan akan secara diam-diam, delik-delik, dan ketahuan kalau dia melanggar. Kalau konsekuensi hanya ini belajar, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini dia ada kebutuhan dasar manusia yang semuanya harus terpenuhi. Nah, yang pertama ada penguasaan. Jadi seseorang itu butuh penguasaan. Yang kedua ada butuh kebebasan. Yang ketiga ada butuh kesenangan. Yang keempat ada cinta kasih. Nah, semua itu untuk apa? Untuk bertahan hidup. Nah, berhak untuk dicintai, berhak untuk dianggap baik oleh orang lain. Kemudian kita menginjak pada 5 posisi kontrol. Dibedakan menjadi 3, yaitu ada identitas gagal, identitas berhasil, atau identitas kontrol dari luar, kontrol diri. Untuk identitas gagal itu ada 2. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada identitas yang berhasil, kontrol dari luar, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau. Dan kemudian untuk posisi tertinggi yaitu sebagai manajer. Untuk yang pertama, ini sebagai penghukum. Sekecil mungkin, sebisa mungkin kita harus menghindari untuk memberi hukuman kepada anak didik. Karena tadi hukuman itu bersifat apa? Menyakiti fisik dan hati, yang akan teringat pada waktu jangka yang lama, sehingga mungkin anak akan merasa dendam kepada kita. Penghukum, nah ini contohnya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu sudah termasuk hukuman. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, meletakkan guru di luar dunia berkualitas, marah-marah, mengulangi kesalahan. Untuk membuat orang merasa bersalah, ini lebih tinggi di atas bagi penghukum. Membuat orang merasa bersalah, yaitu kamu seharusnya sudah tahu, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi lagi sebagai teman. Guru memposisikan diri sebagai teman dari anak didik, sehingga anak didik lebih nyaman, lebih terbuka untuk bercerita sesuatu atau sharing atau apapun. Jadi anak akan lebih nyaman. Kemudian ada sebagai pemantau, lebih tinggi lagi, menghitung dan mengukur, menyesuaikan diri,
kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kemudian yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam pembelajaran kita. Kita tidak mungkin ya, harus sekali berproses langsung menjadi baik di posisi nomor 5 ya. Kita butuh proses. Mungkin kita sekarang berada di nomor 2 atau nomor 3. Nah, kita coba lagi untuk menjadi posisi kontrol, pemantau atau manajer. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Nomor 1, belajar dari kesalahan. Nomor 2, memperbaiki hubungan, bukan paksaan tetapi tawaran. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mendasari tindakan, memperbaiki diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi atau dalam mengatasi permasalahan, mengembalikan muridnya berbuat salah pada kelompoknya. Ini dia Bapak Ibu, seketika restitusi ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk nomor 1, menanyakan keyakinan. Nomor 2, menstabilkan identitas. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Di sini ada contohnya. Untuk menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Keyakinan apa nih anak-anak? Bapak Ibu. Keyakinan kelas, oke. Menanyakan keyakinan kelas karena tadi sudah membuat peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, guru ini menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang dia belum sesuai. Ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Pada segitiga restitusi, ya. Nah, ini di sini saya tampilkan aksi nyata saya dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan ini untuk proses menuju aksi nyata 1.4. Ini untuk penerapan pemikiran KHD.
Kemudian kesimpulan dari modul 1, visi sekolah Merdeka Belajar untuk 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, ada kodrat alam, kodrat zaman, dan berpihak pada murid. Jadi anak itu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Harus berpihak pada murid. Kemudian 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Guru sebagai motivator perubahan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian 1.3 visi guru penggerak. Ada inquiry apresiatif, ada melalui tahapan Pakja. Untuk yang ke 1.4 yaitu budaya positif yang tadi sudah saya paparkan. Nah, semua itu, ya, guru penggerak sebagai agen perubahan untuk menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder sekolah. Ada murid, guru, komite, dan semua warga sekolah. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Bila ada banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, demikian acara aksi nyata sosialisasi modul 1.4 dari Bu Pariyati. Acara yang selanjutnya yaitu aksi nyata sosialisasi modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 oleh Ibu Hasnah Prabandari SPD SD. Kepada Ibu Hasnah Prabandari SPD SD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saja kepada Ibu Hasnah Prabandari SPDSD dan Ibu Pariyati SPD. Terima kasih yang seterus-terusnya telah memberikan materi, menyampaikan budaya positif kepada kami, sehingga kami bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Ternyata ilmu pengetahuan itu berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman. Dulu kali ketika masih zaman kami itu semboyannya terpaksa, terbiasa, kemudian bisa. Dulu seperti itu. Tetapi ternyata dengan adanya perkembangan zaman saat ini, ternyata ilmu pengetahuan itu juga berkembang. Tadi disampaikan dari para pakar pendidik bahwasanya saat ini itu tidak seperti itu, tapi kita timbulkan semangat atau motivasi yang timbul dari dalam diri anak atau motivasi intrinsik. Tadi disampaikan seperti itu. Terima kasih telah disampaikan itu. Kemudian dari paparan-paparan tadi
dapat saya memberikan sedikit tambahan bahwasanya saat ini yang dibutuhkan guru itu harus mempunyai dua pemikiran, dua mindset. Yang pertama, guru benar-benar harus mempunyai dalam dirinya itu kemauan atau keikhlasan hati untuk membantu siswa. Ketika guru di dalam hatinya terdorong ada motivasi intrinsik dari dalam diri seorang guru untuk bisa mempunyai niatan atau niat tulus hati benar-benar ingin membantu siswa, maka pendidikan itu akan menjadi berpihak kepada siswa. Yang kedua, seorang guru harus mempunyai motivasi di dalam dirinya untuk selalu berkembang, selalu belajar, mengikuti perkembangan zaman. Ada dua hal itu. Terakhir, seorang guru juga harus selain tadi mengembangkan pengetahuannya tadi. Kemudian guru, ketika seorang guru itu menjadikan murid itu masih menjadikan beban, murid itu menjadikan beban, maka guru itu sendiri belum merdeka, belum bahagia. Jadi ketika seorang guru bisa menjadikan murid-muridnya itu sebagai tempat untuk belajar, maka keberpihakan guru kepada murid itu akan bisa terlaksana dan guru juga akan bahagia. Begitu juga murid juga akan nyaman dan bahagia. Oleh karena itu, dengan adanya siswa bahagia, guru bahagia, maka motivasi intrinsik dari dalam diri guru, dari dalam diri murid itu akan tumbuh. Saya kira demikian tanggapan dari saya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang seterus-terusnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih bertemu untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari. Anak-anak masih semangat? Masih. Biar kita semangat, harus tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ternyata masih semangat semua karena masih pagi ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa dahulu. Siapa yang akan memimpin berdoa hari ini? Ya, silakan Mbak Indah dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Amin ya. Masih ingatkah materi kemarin anak-anak yang kita pelajari kemarin? Masih ingat? Iya. Yaitu tentang apa? Kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem kemarin pengertiannya? Ekosistem adalah hubungan timbal
timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau timbal balik antara makhluk biotik dan abiotik. Betul sekali. Apa itu biotik? Makhluk hidup. Contohnya apa, Mas Rahman? Hewan, betul sekali. Tumbuhan, betul sekali. Manusia, ada lagi. Pohon juga termasuk tumbuhan. Nanti apa lagi? Air apa makhluk hidup? Nah, yang lain apa? Makhluk biotik, makhluk hidup. Mikroorganisme itu contohnya. Sekarang abiotik atau benda tak hidup. Ada yang bisa? Ya, Mbak Intan. Batu, betul. Mbak Safira? Air, betul. Ada yang belum disebutkan? Selamat pagi Mbak Intan. Mbak Intan tahu kira-kira apa Mbak Intan di sini? Apakah kemarin masuk? Iya. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Itu tidak akan menyalahkan Mbak Intan. Tetapi semua perbuatan itu pasti ada alasannya. Mengapa Mbak Intan belum melakukan tugas kemarin? Tadi malam main aku sampai jam 11 malam, jadi tidak bisa mengerjakan tugas. Iya. Mbak Intan apakah ingat keinginan kelas kita? Masih Iya. Dengan apa yang diperbuat oleh Mbak Intan ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? belum. Iya. Kalau belum, apakah Mbak Intan punya solusi untuk mengatasi masalah ini? Punya guru. Saya minta maaf kepada Bu Bayati karena telah mengerjakan tugas dari Bu Bayati. Yang kedua, saya tidak akan digunakan lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Bayati. Iya, baik. Terima kasih Mbak Intan. Ibu Pat apresiasi yang setinggi-tingginya karena Mbak Intan sudah
sudah mencari solusi dari permasalahan. Terima kasih Mbak Intan. Permisi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan susunan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.